Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Masih semangat ya sampai hari ini? Alhamdulillah. 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 Ya, insya Allah 10 menit ke depan saya akan membersamai Bapak dan Ibu dalam kegiatan lokakarya yaitu tentang guru pemimpin pembelajaran. Nah, mohon izin share screen terlebih dahulu. Sudah tampak ya? Ya. Mari kita coba diskusi dari ilustrasi situasi mengajar di sini. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana situasi mengajar yang dilakukan oleh Bapak guru di kelas tersebut? Silakan, siapa yang mau berpendapat, monggo. Tidak kondusif, Bu. Oh, tidak kondusif. Nah, kemudian, mungkin ada pendapat yang lain? Satu, guru yang duduk di tempatnya terus, tidak pindah, artinya tidak bergerak. Dua, guru yang berusaha untuk mendekati siswa dengan cara tidak ada di tempatnya terus, bergerak gitu. Baik, ya. Tidak kondusif, kemudian yang satunya pasif, yang satunya di depan kelas saja. Nah, kemudian menurut Bapak dan Ibu, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk memberdayakan agar situasi mengajar ini lebih baik? Siapa yang akan berpendapat? Monggo. Bagaimana kira-kira? Hal-hal apa saja yang bisa diberdayakan agar ini pembelajaran bisa lebih baik? Kesepakatan, Bu. Gimana Pak Ade? Kesepakatan kelas. Oh, membuat kesepakatan kelas. Bagus. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikutnya. Menurut Bapak dan Ibu, bagaimana dengan situasi belajar di sini? Bu Siti Aisyah, silakan. Untuk tempatnya itu memang agak kurang nyaman, tetapi anak-anak merasa senang sih Bu melihat melihat gambar ini. Berarti ada sisi positifnya. Nah, selanjutnya kira-kira dari sisi yang positif itu, bagaimana caranya supaya itu lebih baik lagi, hal positif itu bisa ditingkatkan kembali. Mungkin Bapak dan Ibu punya strategi khusus supaya meskipun kelasnya tidak di dalam ruangan, tapi hal yang positif itu bisa ditingkatkan kembali. Silahkan. Pak Imam, monggo. Ya, kalau menurut saya hal positif yang perlu ditingkatkan kembali, ini siswa diajak untuk membuat sebuah proyek gitu, tidak hanya menulis di papan tulis, tapi diajak membuat proyek. Soalnya saya lihat siswanya ini aktif ini. Iya, Bapak. Iya. Saya sepakat juga dengan Pak Imam. Jadi masih banyak potensi yang bisa dimaksimalkan di situ, ya. Jadi banyak proyek-proyek yang bisa dikembangkan atau dilakukan oleh siswa-siswa tersebut. Nah, selanjutnya kita ingin sharing pengalaman Bapak dan Ibu. Salah satu dari Bapak dan Ibu mungkin punya praktik baik, nggak mungkin, saya yakin pasti sudah melakukan, ya, yang mau diceritakan ke kita semua. 1 menit, monggo. Praktik baik mengajar yang pernah Bapak dan Ibu lakukan di kelas. Ya, Pak Imam, silahkan. Ya, ini praktik baik yang pernah saya lakukan, yaitu praktik langsung menuju kebun. Ini ceritanya saya ngajar di kelas 3, waktu itu tentang tumbuhan vegetatif monokotil dan dikotil. Nah, jadi anak-anak diajak ke kebun, terus menuliskan nama-nama tumbuhan di situ, mana yang termasuk monokotil dan mana yang termasuk dikotil berdasarkan pemahaman konsep yang sudah saya berikan. Nah, anak-anak senang itu di situ. Sangat senang sekali. Dia itu merasa terlibat langsung gitu, melihat, oh kalau pepaya ini monokotil atau dikotil, akarnya seperti apa, seperti itu. Iya, terima kasih Pak Imam, luar biasa. Pak Imam guru yang hebat ya di daerah yang terdampar. Oke, 3T ya, termasuk 3T apa buatan Pak? Bukan ya? Iya, kalau di geografisnya, cuma sekarang sudah dicabut itu. Iya. Dicabut 3T. Iya. Kita patut mengapresiasi ya dari praktik baik yang Pak Imam lakukan. Menurut Bapak dan Ibu, hal apa yang bisa digali untuk kita kembangkan dari praktik baik yang Pak Imam sudah lakukan? Silakan Bapak dan Ibu. Pak Andi, monggo. Yang bisa digali, yang kita bisa ambil hikmahnya dari Pak Imam tadi. Dari Pak Imam tadi ya. Semangatnya. Iya, semangatnya. Kemudian kreativitasnya yang berkenan untuk belajar langsung di tempat yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Iya. Terima kasih. Jadi semangat, kreativitas, intinya siswa merasa senang, gembira selama proses, jadi mereka tidak akan merasa tertekan selama belajar di sekolahnya, Pak Imam. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, mari kita coba menurut pemikiran Bapak dan Ibu atau pendapat Bapak dan Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran yang berpihak pada murid itu? Ada yang mau berpendapat atau kata kunci apa yang menggambarkan tentang pembelajaran yang berpihak pada murid? Bu Siti? Ya. Kira-kira memberi kesempatan sepenuhnya kepada murid. Memberi kesempatan kepada murid untuk jadi subjeknya, bukan objek. Kemudian, monggo Pak Imam. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira kata-kata apa yang cocok untuk menggambarkan pendidikan yang memerdekakan? Pak Andi? Pendidikan yang gembira. Gembira semuanya, katanya. Pak Imam? Mengajak siswa membuat kesepakatan sebelum pembelajaran. Ini siswa ini akan merasa dihargai. Iya. Jadi memberikan kesempatan siswa untuk melakukan sesuatu dan diberi kepercayaan. Yeah. Oke, hebat-hebat semua. Selanjutnya, nah, praktik baik. Ketika mendengar kata praktik baik, hal apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Bu Siti, monggo. Praktik baik yaitu kegiatan yang memang itu sangat dibutuhkan anak-anak dan sangat menyenangkan buat anak-anak agar pembelajarannya lebih baik lagi. Oke. Kalau saya mikirnya karena dengar kata praktik itu sesuatu yang action gitu, yang aktif, tidak pasif gitu. Ada sesuatu yang dikerjakan dengan dengar kata praktik. Tentunya pekerjaan itu yang bernilai positif gitu. Apakah praktik baik itu harus sesekali ataukah sesuatu yang berkelanjutan? Kalau menurut Bapak dan Ibu itu bagaimana? Apakah pembelajaran sekali baik termasuk praktik baik atau harus berkelanjutan? Monggo. Bisa berkelanjutan, Bu, karena memang praktik baik ini memang dibutuhkan oleh anak-anak agar pembelajaran terus bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, terima kasih Ibu. Nah, terakhir berkaitan dengan tema kita nih, guru pemimpin pembelajaran. Jadi menurut Bapak dan Ibu, gambaran guru pemimpin pembelajaran itu yang seperti apa? Kita tadi sudah mengenal yang berpihak pada murid, pendidikan yang memerdekakan, kemudian ada praktik baik, kemudian ada beberapa hal, meskipun dalam situasi yang kekurangan ternyata ada hal yang bisa digali untuk diberdayakan, atau hal yang sudah positif bisa makin ditingkatkan. Jadi pemimpin pembelajaran, kalau menurut versi Bapak dan Ibu bagaimana? Monggo. Pak Andi? Ya, pemimpin pembelajaran mungkin maksudnya guru harus bisa memanage kelasnya dengan segala kekurangan, dengan segala kelebihannya, dengan berbagai keanekaragaman minat bakat siswanya. Ya. Yang mau menambahkan atau mungkin mau menyempurnakan, silakan, monggo. Bu Umi. Kalau dilihat. Oh, Pak Imam, monggo Pak Imam. Ya, kalau dilihat dari katanya pemimpin itu artinya kan memang orang yang pertama memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu. Dan inisiatif itu bisa menggerakkan hati. Nah, menggerakkan pertama ya harus kita sendiri yang berinisiatif dan bergerak. Dan itu dampaknya bisa menggerakkan. Kalau ada hubungannya dengan pembelajaran ini, kita memberi inisiatif kepada siswa. Dengan kepemimpinan kita, siswa mau ikut andil dalam pembelajaran tersebut, tidak hanya pasif. Ini elemen-elemen pemimpin dimunculkan ya dalam proses pembelajaran. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, luar biasa pendapat Bapak dan Ibu. Nah, mohon maaf jika cara saya memfasilitasi Bapak dan Ibu ada kekurangan. Nah, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.